Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia dengan 3 NPM terakhir 043. Selanjutnya, Saya Ananda Veka Buana Baskara 274. Saya Rizka Oktastiani dengan NIM terakhir 290. Lalu saya Faiz Ahmad Fauzan dengan NIM terakhir 331. Saya Imi Alrani Gartalane dengan NPM terakhir 248. baik. Selanjutnya, kami ingin mempresentasikan mengenai ANFIS atau Adaptive Neurophagy Inference System yang menggabungkan pembelajaran dan interpretasi AI. Selanjutnya, baik. Untuk pertanyaan besarnya, bagaimana sih jika kecerdasan buatan atau AI tidak hanya bisa belajar, tetapi juga menjelaskan proses pemikirannya sendiri? Next, ada dua gagasan besar AI. Yang pertama yaitu ada JST atau jaringan syaraf tiruan, dan yang kedua yaitu logika kaji. Next, yang pertama yaitu ada jaringan syaraf tiruan atau JST, yang dimana sebuah otak pembelajaran brilian terinspirasi dari neuron biologis mampu menemukan pola rumit dalam data, belajar dari pengalaman, dan menyelesaikan diri secara adaptif. Next. Selanjutnya ada logika kaji, yang dimana sebuah sistem nalar yang menangkap ketidakpastian, bisa menangani informasi tidak pasti, membuat keputusan seolah manusia berpikir, fleksibel, dan mudah diinterpretasi. Next. Selanjutnya, perbandingan jaringan saraf tiruan dengan logika fuzzy. Adapun kelebihan dan kekurangan jaringan saraf tiruan, yakni jaringan saraf tiruan unggul dalam belajar dari data, bersifat adaptif, dan cocok untuk pola kompleks, namun sering sulit diinterpretasi karena sifatnya seperti black box. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan logika fuzzy, yakni memiliki kelebihan karena interpretatif, fleksibel, dan mampu menangani ketidakpastian. Tetapi kekurangannya adalah tidak dapat belajar otomatis serta masih bergantung pada aturan dari pakar. Selanjutnya, adapun solusi sistem hybrid menggabungkan kelebihan keduanya, yakni kemampuan pembelajaran adaptif dari jaringan saraf tiruan dan interpretasi yang jelas dari logika fuzzy, sehingga menghasilkan sistem neurofuzzy yang lebih cerdas, fleksibel, dan efektif. Kemudian terdapat sistem neurofuzzy, yang merupakan sebuah jembatan cerdas antara pembelajaran adaptif dan nalar mirip manusia, memadukan kemampuan prediksi yang kuat dengan interpretasi yang mudah dipahami. Adaptive Neurophagy Inference Systems atau ANFIS diperkenalkan oleh Zhang pada tahun 1993. ANFIS adalah sistem neurofazi yang canggih secara efektif, menggabungkan kekuatan jaringan syaraf tiruan dan logika fazi. Terdapat 5 lapisan utama ANFIS. Yang pertama adalah fusifikasi, yaitu mengubah input numerik menjadi derajat keanggotaan fazi set. Yang kedua, rule layer, yaitu menghitung kekuatan tembak setiap aturan fazi berdasarkan input fazi. Yang ketiga, terdapat normalisasi, yaitu menormalisasi kekuatan tembak aturan untuk mendapatkan bobot yang konsisten. Kemudian terdapat konsekuen, yaitu setiap aturan menghasilkan output linear atau regresi berdasarkan input. Yang terakhir adalah defusifikasi, yaitu mengubah output fazi kembali menjadi nilai numerik yang jelas. Kemudian ada contoh penggunaan ANFIS di dunia nyata yaitu kontrol sistem adaptif kepada robot dan kendaraan otomatis. Terus ada untuk prediksi harga saham, cuaca atau konsumsi energi. Kemudian ada diagnosis medis, misalnya deteksi penyakit, dan forecasting data kompleks di berbagai industri. Untuk sekarang kita akan melakukan studi kasus pada prediksi harga saham di saham XYZ.
Sebuah perusahaan ingin memprediksi harga saham XYZ untuk besok harinya menggunakan Anvis berdasarkan data historis dari 5 harga saham terakhir. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama terdapat 2 input, yaitu X1 harga penutupan di hari kelima, terus X2 untuk volume harga kelima. Outputnya harga penutupan di hari keenam yang akan kita cari. Terus fungsi membership yang kita gunakan yang sederhana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan aturannya sebagai berikut. Untuk R1, jika harga tinggi dan volume tinggi, maka prediksi harga besok itu harga prediksi ditambah 10. Kemudian untuk R2, jika harga tinggi dan volume rendah, maka prediksi harga besok sama dengan harga ditambah 5, harga prediksi. Untuk R3, jika harga rendah dan volume tinggi, maka prediksi harga besok itu harga prediksi ditambah 5. Dan untuk R4, jika harga rendah dan volume rendah, maka prediksi harga besok sama dengan harga prediksi. Kemudian untuk menghitung outputnya, kita menggunakan weighted average. Rumusnya seperti yang di bawah. Next. Eh, yang akan kita cari terlebih dahulu yang pertama, kita harus menentukan membership value atau mu untuk input hari kelima, yaitu harganya 1040 dan volumenya 65. Kemudian kita menghitung rule strength untuk masing-masing aturan. Lalu kita menentukan prediksi harga hari ke-6 menggunakan weighted average. Nah, setelah kita cari yang fungsi keanggotaannya terdapat mu mu rendah dari harga itu 0,2, mu tinggi dari harga itu 0,8, mu rendah dari volume itu 0, dan mu tinggi dari volume itu 1. Kemudian kita menghitung rule strength atau firing strength. Untuk R1, eh, jika harga tinggi dan volume tinggi, maka maka harga dikali volume. Rumus ini didapatkan dari eh, karena aturan ini menggunakan dan atau n. Terus untuk di R2 itu 0, untuk di R3 itu 0,2, dan untuk di R4 itu 0. Next. Kemudian kita menghitung rule output. Rule outputnya didapat pada di R1 harga ditambah 10 yaitu 140, ditambah 10 150, untuk R2 145, R3 145, dan R4 140. Kemudian kita menghitung weighted average-nya yaitu seperti kita tinggal substitusi rumus yang tadi sudah kita tampilkan, dan terdapat hasil prediksinya 149, yaitu jadi di prediksi harga ke-6 itu 149. Next. Kemudian letak jaringan syaraf tiruannya itu setelah outputnya tadi diprediksi, kita mencari nilai errornya. Contoh nih, misalnya untuk di hari ke-6 kita itu menargetkan 150, sedangkan kita dapatnya 149. Jadi errornya itu targetnya dikurangi prediksinya. Setelah nilai errornya didapatkan, barulah dilakukan back propagation. Seperti learning rate-nya kita tentukan batch size, kita tentukan weight-nya. Nanti setelah ketemu, dilakukan iterasi sebanyak epochnya, baru kita update parameternya, lalu menjalankan ulang, yaitu fazifikasi, layer, normalisasi, diversifikasi seperti yang disebutkan teman saya sebelumnya. Next. Oke, lalu untuk tantangan sistem Anvis ada namanya kutukan dimensionalitas. Salah satu masalah utama adalah kutukan dimensionalitas, yaitu terlalu banyak variabel input.
yang dapat membebani atau menyebabkan jumlah aturan fazi yang akhirnya bisa menyebabkan meledak, membuat model menjadi tidak praktis dan lambat. Next. Untuk solusi masalah dimensionalitas ada namanya subtractive clustering, yaitu mengurangi jumlah aturan fazi yang diperlukan secara signifikan, lalu memfokuskan pada area paling penting dan representatif dalam data. Dan terakhir, membuat model ANFIS lebih efisien dalam hal komputasi dan kinerja. Next. Mengapa ANFIS itu penting? Yang pertama adalah ANFIS adalah sistem AI hibrida yang sangat powerful, memadukan kemampuan belajar adaptif, JST dengan interpretasi logika fuzzy. Juga menyediakan solusi cerdas yang interpretatif dan adaptif. Dan terakhir, dapat diterapkan di berbagai domain dunia nyata untuk masalah kompleks. Ya, sekian dari kelompok kami terkait ANFIS, Adaptive Neurophazy Inference System,